Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Tim khusus Polri menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sejauh ini, sudah 3 kali Putri Chandrawati diperiksa polisi sejak awal laporan kasus dugaan pelecehan seksual dan ancaman penganiayaan yang belakangan diketahui. Laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti. Polisi tidak menjelaskan lebih rinci peran Putri Chandrawati. Namun, sama seperti tersangka lain, Putri dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Institusi kepolisian disorot publik sejak kasus kematian Brigadir Yosua muncul. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan akibat kasus Verdi Sambo tingkat kepercayaan publik anjlok hingga 28%. Setelah Sambo ditetapkan jadi tersangka, kepercayaan publik pada Korps Bayangkara ini kembali naik jadi 78%. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Sebagai institusi yang diberikan kepercayaan untuk jaga ketertiban dan keamanan masyarakat, wibawa Polri harus dijaga agar masyarakat bisa patuh dan taat pada peraturan. Polri dituntut profesional dan tidak manipulatif dalam menyidik kasus kematian Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Kepercayaan publik terhadap Polri sempat tergerus akibat adanya kasus di rumah Sambo. Proses penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua harus tetap mengedepankan objektivitas dan profesionalisme agar wibawa Polri bisa dijaga. Selamat datang di catatan Kompas TV. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut ada kelompok Sambo seolah seperti kerajaan di Mabes Polri. Kelompok inilah yang disinyalir menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa. Dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang udah ditahan. Dan ya saya udah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan. Informasi yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD tentu bisa jadi pelecut bagi perbaikan institusi Polri. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden, Menko Polhukam, dan Polri harus satu visi dalam menangani kasus ini. Jangan sampai masing-masing pihak punya pandangan sendiri-sendiri yang justru menjadi bumerang bagi perbaikan institusi Polri. Sebagai institusi yang diamanahi undang-undang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, wibawa Polri mutlak dijaga demi tegaknya aturan di negeri ini. Diperlukan organisasi kepolisian yang dipercaya publik dan bekerja sesuai dengan undang-undang.
Publik sudah kembali percaya pada Polri. Jangan sampai kepercayaan ini luntur hanya karena ketidakprofesionalan polisi dalam menangani satu kasus. Tidak boleh ada upaya rekayasa, tetap objektif dan mengedepankan asas keadilan. Momentum ini harus jadi pelajaran bagi internal Polri agar tetap bekerja sesuai dengan etika aparatur negara. Demikian catatan Kompas TV.